kasih Mas Farid. Oke. Terima kasih Mas Farid. Ibu, Bapak, kawan-kawan semua, selamat pagi. Masih pagi ya di Indonesia, waktu WIB. Selamat siang untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur. Hari ini kita akan di panel ini, saya Justina Rostiawati akan memandu panel 212 dengan tema besar berjudul Ruang Kebudayaan, Komodifikasi Tubuh dan Seksualitas, dan Rekonstruksi Ketidakadilan Gender. Akan ada empat presenter yang akan mempresentasikan materinya. Yang pertama nanti Ibu Valentina Sriwijayanti atau Mbak Wiji. Saya panggil Mbak Wiji ya, Mbak. Ya, Kemudian Mbak ada yang kedua nanti akan ada Ibu Winnie Krisan Alia. Saya panggil Mbak Winnie ya. Iya, Bu. Mbak Winnie. Lalu ada satu tim. Ada Pak Irwan Nur, Ibu Tuwisnu Saputra, Alfi Syarin, Mega Ulia Gani. Saya tidak tahu apakah sudah hadir di sini tim ini yang nanti akan mempresentasikan materi ketiga. Dan materi keempat itu Pak Win Bahtianur. Iya, sudah ada di sini. Oke. Selamat pagi, selamat siang. Nanti akan menjadi presenter keempat. Jadi kalau 4 presenter ini keempat materi akan dipresentasikan semua, hadir presenternya, kita akan mempunyai waktu masing-masing presenter 15 menit. Supaya tidak mengambil waktu banyak, saya akan mulai saja dulu. Yang pertama, Mbak Wiji Valentina Sriwijayanti dari Let's Talk. Nanti silahkan mengenalkan diri lebih jauh sedikit, Mbak Wiji. Dengan judul materi presentasinya adalah Perempuan dan Tradisi Kenduri, tinjauan berbasis hak asasi manusia atas pengalaman dusun daratan kidul. Saya berikan waktu dan tempatnya ke Mbak Wiji. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Justin dan salam sejahtera untuk semua Ibu Bapak dan teman-teman yang hadir di ruangan ini. Saya sangat berterima kasih ada kesempatan untuk berjumpa dengan Anda semua dan berbagi apa yang saya temukan dari pengalaman di dusun daratan gitu. Saya segera saja coba share screen. Semoga sudah terlihat cukup jelas tampilan layar di sudah. presentasi. Oke, terima kasih. Baik, sebagaimana tadi disebutkan oleh Mbak Justin, saya akan menyajikan satu tinjauan terkait dengan perempuan dan tradisi kenduri, tinjauan berbasis asasi manusia atas pengalaman dusun daratan kidul. Saya hadir sebagai salah satu relawan di komunitas Let's Talk, jadi itu atribut yang saya pakai pada siang hari ini. Dan welcome, ini selamat datang dalam bahasa Inggris dengan ASL. Jadi kalau nanti misalnya ada teman-teman yang bisa membuat gambarnya juga dengan disindut, tentu akan jauh lebih baik. Di bagian pertama saya akan sekilas mengajak teman-teman untuk melihat lagi apa itu pendekatan berdasar hak asasi manusia yang selayaknya yang menjadi pijakan kerja para pejabat. Jadi hak asasi manusia, saya kira teman-teman dan ibu-bapak semua sudah tahu, itu hak yang melekat kepada kita manusia masing-masing, merupakan harkat dan martabat kita dan melekat sejak manusia dalam kandungan sampai dengan ia nanti meninggal dunia. Kenapa berbicara tentang perempuan dan tradisi kenduri dengan kerangka asasi manusia? Pertama, karena hak asasi manusia merupakan sumber moralitas publik yang menjadi dasar bagi semua kebijakan. Jadi sebaiknya moralitas publik tidak diletakkan pada sumber-sumber yang primordial seperti agama atau tradisi, tapi
kepada hak asasi manusia yang bersifat inklusif, universal, dan merangkul semua manusia. Juga karena masing-masing manusia lepas dari perannya, lepas dari sandangannya, dia tetap terkait dengan hak asasi manusia. Semua punten, ada yang audionya bocor, bisa tolong di-mute dulu. Sudah. Terima kasih. Ya, juga alasan yang kedua adalah karena setiap manusia pilihan dan tindakannya itu yang personal, sekalipun itu akan menjadi either salah satu dari dua. Apakah dia menyumbang kepada pemajuan hak asasi manusia atau ia akan menjadi bagian dari pencederaan hak asasi manusia. Prinsip hak asasi manusia ada 8, saya tidak akan melihat banyak. Kemudian dokumen induk, acuan induk kalau kita bicara tentang hak asasi manusia tentu saja adalah Universal Declaration of Human Rights yang di Indonesia kita kenal sebagai DUHAM. Dan di artikel 1 ia bicara tentang atas kesejahteraan. Di artikel 2 dia bicara tentang manusia yang bebas dari diskriminasi, dan di artikel 27 dia berbicara tentang partisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat. 3 butir ini sekurangnya yang akan terkait erat dengan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Instrumen hak asasi manusia pasti ada banyak, tetapi yang cukup dekat terkait dengan bahasan di paparan ini adalah sekurangnya ada 4. Yang pertama, Kovenan Hak Sipil Politik. Di pasal 2 dia bicara tentang non-diskriminasi, kemudian Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Sekurangnya di pasal 2 dia bicara tentang non-diskriminasi, dan di pasal 15 bicara tentang hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Kemudian karena kita bicara tentang perempuan, pasti ada CEDAW, dan sudah diratifikasi juga oleh Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, tidak banyak dikenal, tapi ada deklarasi atas pembangunan. Kemudian kalau kita bicara tentang kelompok rentan, banyak sekali, dan sebagaimana tema tajuk konferensi kita yang ngomong tentang majemuk dan inklusif, semuanya harus dirangkul, tetapi yang menjadi salah satu sentral dalam paparannya adalah perempuan kepala keluarga. Nanti kita akan lihat bagaimana pengalamannya. Kemudian kalau bicara tentang pendekatan berbasis hak asasi manusia, ada elemen-elemen yang melekat di sana, sekurangnya ada 5, dan yang cukup dekat dengan paparan kita hari ini adalah partisipasi dan non-diskriminasi. Kemudian kalau bicara tentang cara pandang atas pemberdayaan kelompok rentan, dulu ada pendekatan kalitatif, tetapi ternyata itu tidak cukup. Dalam situasi ketika negara tidak hadir, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Kalau kita bicara tentang paradigma pemberdayaan, idealnya kita melengkapi dengan butir-butir, antara lain memandang kaum rentan itu sebagai pihak yang aktif, yang berdaya dan potensial, ia yang paling tahu kebutuhannya, kemudian partisipasi mereka harus diutamakan, dan pengakuan atau rekognisi itu menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan strategis yang harus dikejar, harus diwujudkan. Dan kalau bicara tentang hak asasi manusia, tentu hubungan yang ada adalah hubungan antara warga negara dan negara, di mana warga negara menjadi pemangku hak dan negara menjadi pemangku kewajiban. Kewajibannya ada 3, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemudian kalau kita bicara tentang pembangunan, ada lingkupnya sekurangnya, kalau yang dibicarakan oleh teman-teman yang bicara tentang hak asasi manusia, ada 4 lapis: partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat. Kemudian ketika bicara tentang model pemenuhan hak asasi manusia, sekurangnya ada 3 yang bisa kita ingat. Pertama, ada perlakuan khusus, kemudian ada alokasi spesifik, dan ada pengaruh utama. Teman-teman yang bicara tentang perspektif gender sering sekali menyebut ketiga model ini. Dan kalau kita bicara tentang proses pembuatan kebijakan publik, pembentukan kebijakan publik, Pak Romo Patimasang pernah membagikan bagian ini. Ada 3 anak panah, ada proses legislasi dan yurisdiksi, ada proses-proses politik dan birokrasi, dan ada proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Ketiganya masing-masing menyasar lapis yang berbeda. Yang pertama, proses legislasi tentu menyasar isi atau naskah hukum, kemudian proses-proses politik dan birokrasi menyasar tata laksana hukum, dan proses-proses di lapis komunitas berbasis itu menyasar budaya hukum. Ketiganya
pada akhirnya akan mengupayakan pembentukan atau pengubahan kebijakan publik menuju ke situasi yang lebih ramah kepada asasi manusia. Di bagian kedua, kita akan melihat sekilas tentang seperti apa tradisi kenduri yang terjadi di Dusun Dadatang Kidul. Mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu, Dusun Dadatang Kidul itu ada di Desa Sendang Arum, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa disebutnya Kapanewon bukan kecamatan? Ini salah satu penciri dari ekspresi dari keistimewaan Yogyakarta. Jadi kalau di daerah lain disebut kecamatan, di DIY ada sebutan Kapanewon. Ini belum lama dari penerapan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kemudian biasanya yang terjadi adalah kenduri, atau kalau di bahasa Jawa disebutnya kenduri, yang itu dilakukan oleh keluarga-keluarga di Daratang Kidul dengan semangat untuk mengiringi tonggak-tonggak perjalanan hidup, termasuk di dalamnya menjadi bagian ekspresi hidup beragama berkeyakinan. Secara umum ada 3 kategori. Yang pertama kenduri yang disebut sebagai kenduri among-among, kemudian yang kedua kenduri yang disebut kenduri memulai, dan yang ketiga kenduri yang merupakan bagian ekspresi tradisi keagamaan. Yang among-among itu lebih diintensikan untuk ucapan syukur, biasanya mengiringi momen-momen seperti mitoni atau 7 bulan kandungan, kemudian rokokan atau lahiran bayi, kemudian juga sampai ke selapanan, ada supitan, kemudian sampai ke midodareni atau taruh yang mengiringi hari pernikahan. Kemudian di waktu-waktu yang belakangan, momen syukur wisuda anak kuliah atau momen syukur sembuh dari sakit juga kadang-kadang diiringi dengan prosesi kenduri. Kenduri memulai di sisi lain biasanya itu dilekatkan kepada proses-proses yang terkait dengan doa untuk mengenang kerabat yang sudah meninggal dunia. Secara berurutan ada kenduri saat geblak, kemudian 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, sampai yang terakhir itu 1000 hari. Ini biasanya dibarengi dengan pemasangan nisan. Kemudian yang terjadi di Daratang Kidul, besek kenduri biasanya dibagikan pada setiap keluarga. Jadi kalau di satu rumah ada 2 atau bahkan 3 keluarga, maka ya rumah itu akan menerima 2 atau 3 besek kenduri. Dan karena kalau membagikan kepada seluruh kepala keluarga di dusun akan sangat mungkin cukup berat untuk keluarga yang punya hajat, akhirnya ada konvensi di Daratang Kidul yang menetapkan zona-zona kenduri. Jadi ada pembagian wilayah yang spesifik untuk membagi rumpun kepala keluarga yang mana yang masuk di zona tertentu gitu. Dan kemudian satu keluarga yang punya hajat misalnya, dia hanya wajib untuk membagikan kenduri kepada keluarga-keluarga di zonanya. Kalaupun kemudian ada pembagian atau pengiriman besek kenduri ke zona yang lain, biasanya itu dikhususkan untuk kerabat-kerabat yang masih dekat gitu. Tradisi kenduri di Daratang itu juga menunjukkan diri sebagai jejak laku hidup organik, lestari berkelanjutan dan komunal. Kenapa demikian? Karena ritual yang menyertai kenduri itu, dari proses mengundang orang untuk datang kenduri, kemudian doa penyiapan sesaji, juga doa selama proses kenduri itu sendiri, masih diucapkan, masih dilakukan dengan bahasa Jawa, bahasa ibu di Daratang Kidul. Dan bahkan ketika orang mengundang keluarga untuk datang kenduri pun itu dilakukan dengan cara matur dengan bahasa Jawa halus, bahasa Jawa Promonjo. Dan ada juga pengalaman dari keluarga yang mengumpulkan besek-besek bambu yang beredar di kenduri-kenduri sebelumnya, disimpan, dikumpulkan, nanti dicuci bersih, dijemur untuk penyelenggaraan kenduri berikutnya. Dan penggunaan besek ini biasanya dibantu dengan alas atau tutup atau wadah-wadah kecil yang terbuat dari daun pisang batu dan direkatkan dengan potongan-potongan lidi daun kelapa kering, dalam bahasa Jawa disebut barak. Jadi tidak
ada kertas nasi, tidak ada mika, tidak ada staples atau yang bahan-bahan yang lain yang anorganik. Hanya belakangan kemudian muncul tren kenduri mentahan yang memunculkan sampah-sampah anorganik, dan tren yang lain juga orang memesan sajian kenduri itu ke rumah catering. Jadi lagi ada timbulan sampah anorganik. Jadi kalau pakai yang tradisi yang awal, pakai besek bambu bisa dipakai ulang, daun pisang batunya bisa menjadi bagian kompos. Ada juga cerita tentang keluarga-keluarga yang sebelum menyelenggarakan kenduri, mereka membuat sendiri tempe yang dibutuhkan untuk hajatan. Dan biasanya mereka menggunakan ragi organik yang ada di daun waru. Kalau teman-teman tidak tahu nama tempatnya, nama ilmiahnya Hibiscus liliaceus. Jadi silakan cari nanti seperti apa itu daun waru. Itu biasanya digunakan untuk usaha ragi pembuatan tempe di keluarga-keluarga yang mau punya hajat. Dan tentu saja bukunya daun pisang, bukan plastik. Seluruh makanan yang disiapkan sesaji juga disiapkan bersama-sama. Biasanya perempuan yang terlibat di proses ini, mereka punya tradisi rewang. Jadi datang Robono. Mbak Wiji, maaf. Ya. Ini tinggal 2 menit lagi, tapi karena presenter yang tim yang ketiga tidak hadir, saya tambahkan 5 menit ya, Mbak. Terima kasih Mbak Justin. Oke. Ya, jadi kita mulai ke soal peran perempuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi di proses rewang itu biasanya yang berperan adalah perempuan, dan hanya ada kayaknya satu peran juru bantu yang itu juru timba air itu yang masih dipegang oleh laki-laki. Ini sekilas tentang isi sesajiannya. Saya tidak akan uraikan panjang, tapi yang pasti masing-masing sesajian yang ada di dalam besek kenduri yang kemudian dibagikan ke keluarga-keluarga itu ada maknanya juga, masing-masing maknanya. Nanti kalau teman-teman baca paper yang akan saya submit ke KJF juga ada uraian di situ. Kemudian ke inti yang kita bicarakan hari ini, dinamika interaksi peran perempuan dan laki-laki. Penyelenggaraan hajatan atau ewo dalam bahasa Jawa itu masih biasanya sampai selama ini masih bersekat. Jadi ada pembagian peran spesifik laki-laki dan perempuan. Di rewang itu masih dominan perempuan, hanya tadi yang saya sebut juru bantu saja yang masih laki-laki. Tapi di proses tugas undang-undang kenduren yang mengundang keluarga-keluarga untuk datang kenduri itu masih diperan oleh laki-laki. Kemudian yang duduk hadir dan juga memimpin dalam ritual kenduri juga masih laki-laki. Hanya kenduri untuk lahiran saja, brokuan itu saja yang semua prosesnya diperankan oleh perempuan. Besek kenduri untuk keluarga yang laki-laki, kepala atau anggota keluarganya berhalangan hadir, biasanya dibawakan oleh laki-laki yang datang, yang rumahnya berdekatan. Ini juga berlaku untuk keluarga yang kepala keluarganya perempuan atau anggota keluarganya perempuan semua. Jadi tidak ada laki-laki di rumah gitu, itu dibawakan saja. Kemudian tidak hadir. Kemudian yang masih terkait dengan dinamika interaksi peran perempuan dan laki-laki ini, pada tahun 2005 mulai ada perubahan. Jadi ketika itu ada satu keluarga yang kehilangan suami, ayah, karena kecelakaan lalu lintas, dan kemudian di waktu-waktu berikutnya si ibu yang akhirnya menjadi perempuan keluarga ini memberanikan diri untuk datang ketika ada undangan kenduri. Waktu pertama dia hanya berdiri saja di depan rumah keluarga yang punya hajat, tanpa kemudian waktu itu berani untuk langsung masuk duduk bersama dengan laki-laki yang hadir kenduri. Sampai kemudian dia dipersilakan masuk, dan pertama kalinya dia duduk bersama dengan laki-laki sezona itu untuk duduk kenduri. Sesudah keterlibatan pertama itu, ternyata itu diikuti oleh perempuan-perempuan yang lain yang di zona itu, dan ketika kemudian ada laki-laki anggota atau kepala keluarga yang berhalangan hadir, perempuan yang kemudian pergi untuk datang kenduri. Dan sejauh ini tidak ada resistensi dari laki-laki atas perubahan ini. Tapi peran rewang dan juga tugas undang-undang kendurian serta memimpin kenduri tadi belum berubah, masih dipegang oleh masing-masing yang di proses awal tadi.
di bagian berikutnya kita akan lihat seperti apa tinjauan atas pengalaman ini dalam kerangka hak asasi manusia. Yang jelas selama ini tidak ada intervensi dari pemangku kebijakan publik, tidak ada intervensi dari misalkan katakanlah dinas yang mengampu tentang kebudayaan. Jadi bisa dikatakan ada pembiaran oleh negara atas ruang yang tidak inklusif, tidak setara dan diskriminatif tadi. Putusan perempuan kepada keluarga yang satu tadi akhirnya secara maknawi mengubah situasi penikmatan hak asasi manusia terkait dengan partisipasi di ruang kegiatan budaya tadi di dusun daratan itu, dan keberanian sang ibu tadi, bagian dari kelompok rentan tadi, kemudian mengubah juga situasi akses, partisipasi, dan kontrol serta manfaat dari kegiatan kebudayaan terkait dengan proses pendiri tadi. Instrumen HAM-nya tentu saja tadi yang saya sebut di awal terkait dengan TUHAM, SIDO, Kovenan Sipil, Kovenan ECOSOC, dan juga kalau kita ngomong tentang perspektif gender ada Impres serta keputusan Menteri Dalam Negeri, itu akhirnya secara tidak disadari oleh para pemangku kepentingan terwujud di situ lewat perubahan itu. Uniknya para pemangku kepentingan yang terlibat di situ, si ibu dan juga warga yang lainnya itu tidak tahu, tidak sadar. Oke, Mbak Justin, di terakhir saran dan harapan yang muncul dari pengalaman ini, para pemangku kepentingan sebisa mungkin seharusnya mempertahankan ruang inklusif tradisi yang kemudian mengakui kemajemukan warga, termasuk di dalamnya perempuan keluarga serta identitas budayanya. Para pihak yang hendak mendorong perubahan semacam ini sebaiknya juga mendorong munculnya campaign yang organik sehingga perubahannya bisa berkelanjutan. Negara juga perlu cermat untuk mengenai ruang-ruang yang tidak setara, tidak adil, sehingga kemudian muncul upaya untuk mengubahnya menjadi ruang yang lebih adil. Dan pemerintah desa, seperti kita tahu, punya alokasi dana desa yang cukup signifikan nominalnya, sebaiknya juga menggunakannya untuk mengoptimalkan perspektif adil gender dalam ruang kehidupan bermasyarakat. Itu saja, terima kasih banyak. Mohon maaf jika masih terlalu panjang. Terima kasih Mbak Justin. Terima kasih Mbak Wiji. Kawan-kawan, Ibu dan Bapak semuanya mohon ditahan pertanyaannya. Menarik sekali memang, ini mengingatkan kita pada tradisi kenduri ya untuk kita-kita yang ada di Jawa, dan mungkin kawan-kawan yang di luar Jawa yang tahu soal kenduri. Tapi tolong pertanyaan semua disimpan dulu sampai ketika presenter nanti mempresentasikan materinya. Akan ada sesi pertanyaan dan diskusi. Kata kunci di sini ada hak asasi manusia, tradisi, tentunya tradisi kenduri, lalu soal perempuan, keberagaman identitas gender, kebijakan publik, dan khususnya satu lagi kata kunci bisa dipakai dusun daratan kidul. Nah, kawan-kawan, terima kasih Mbak Wiji sudah presentasi. Mohon ditunggu nanti menerima pertanyaan ya dan diskusi. Presenter kedua kita adalah Mbak Winnie Krisan Alia dari FBSB Universitas Negeri Jogja. Materi yang akan dipresentasikan diberi judul Manipulasi dan Dehumanisasi Peran Perempuan dalam Lagu Sahabat Dulu. Ini original sound theme-nya film Layangan Putus yang baru saja populer. Tentu kita mengenal film itu, dan Mbak Winnie akan presentasi mengenai manipulasi dan dehumanisasi peran perempuan dalam lagu itu. Judul lagunya Sahabat Dulu. Nah, Mbak Winnie, waktu saya persilakan, berikan ke Mbak Winnie. Mohon sedikit memberikan pengenalan diri ya, Mbak. Silakan. 20 menit, Mbak. Baik, terima kasih Bu Justina. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang mungkin tidak di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sudah izin share screen. Ya, mungkin kalau sekiranya saya memiliki keterbatasan dalam
menyampaikan sesuatu dan juga Sinya saya izin untuk minta maaf. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Winnie Krisan Alia. Mungkin tidak sama seperti Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Saya bukan seorang aktivis, mungkin saya juga belum mempunyai suatu kegiatan yang cukup tersegmen untuk teman-teman feminis. Saya warga lokal dari Yogyakarta. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang guru musik dan juga penikmat lagu, penikmat film, dan juga sebagai anak muda pada umumnya ya mengamati dan juga memberikan respon begitu atas media hiburan yang ada. Hari ini saya izin berbagi tentang apa yang saya rasakan terhadap sebuah lagu yang sempat viral dan lagu ini menjadi soundtrack dari film yang berjudul Layangan Putus. Jadi hari ini saya akan presentasi tentang manipulasi dan dehumanisasi perempuan dalam dalam lagu Sahabat Dulu OST film Layangan Putus. Di sini saya mau menceritakan tentang posisi perempuan, Bapak Ibu, di mana saat kita sekarang ini kita sudah memasuki masa postmodernisme dan kita muncul banyak masalah baru ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu dalam kondisi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, seni, hiburan, dan lain-lain. Yang mana di dalam hal ini juga terjadi hyperrealitas dan juga dehumanisasi dan juga manipulasi yang tidak beruntungnya terjadi pada perempuan. Dan hal ini juga yang saya amati ketika saya menikmati lagu, saya menonton film, kemudian saya mendengarkan sebuah lagu yaitu OST-nya dari film Layangan Putus, terjadi manipulasi dan juga menggambarkan suatu kondisi yang cukup ironis begitu ya, dan di mana perempuan di dalam tatanan sosial masyarakat itu memiliki peran-peran yang sangat berat dan juga kurang nyaman begitu, khususnya dalam urusan tangga, beban kerja, status sosial, dan juga akhirnya terjadi kecurangan relasi yaitu perselingkuhan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk film-film seperti tema-tema perselingkuhan dan juga penghilangan harkat martabat perempuan itu sudah sering diliputkan dalam film dan juga lagu ya Bu ya, seperti yang saya ceritakan. Kemudian tapi yang paling sempat yang jadi viral itu adalah film Layangan Putus, mungkin Bapak Ibu tahu, yang sempat diperankan oleh Reza Rahardian juga. Itu dimulai dari tahun akhir 2021 dan ditayangkan di televisi sampai di awal tahun 2022. Di sini adalah film yang menceritakan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, padahal mereka sudah menikah, sudah memiliki anak, sudah hidup bahagia, perfect ya begitu, cuman terjadi kondisi seperti ini. Nah, dalam film ini saya menemukan dan juga beberapa film yang pastinya tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint, bahwa terdapat banyak jumlah film yang bertema perselingkuhan di Indonesia, dan ini menggunakan perspektif male gaze yang mana merundung kondisi perempuan. Jadi perempuan di sini dikondisikan sebagai kaum tertindas yang tidak memiliki perlawanan dan semacamnya. Dan juga kondisi perselingkuhan ini diambil dari sudut pandang laki-laki yang mana menonjolkan ketidakmampuan perempuan untuk mengelola rumah tangga serta memberikan kepuasan kepada laki-laki sehingga terjadi aksi perselingkuhan. Jadi pokoknya ini salah perempuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Layangan Putus ini saya mendapatkan refleksi tentang representasi kehidupan wanita pada umumnya yang mungkin juga terjadi di beberapa kasus pada perempuan gitu. Karena saat film ini muncul banyak juga respon-respon dari underground dari perempuan-perempuan yang merasa melalui hal yang sama begitu. Nah, jadi sebenarnya kasus selingkuh, ya apalagi dengan banyaknya berita yang sedang hype ya Bapak Ibu di media sosial, memang ini jadi ironi panjang yang sangat banyak begitu di Indonesia. Nah, kalau kasus perselingkuhan sendiri itu dalam ilmu psikologi itu memang melibatkan banyak hal dari intim fisik sampai emosional yang di luar hubungan resmi dengan orang yang sudah kita punyai sebelumnya begitu. Nah, dalam film ini memang ceritanya adalah seorang berasalkan dari kisah nyata sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada namanya Mami Ups ini mengisahkan tentang perempuan bernama Kinan. Dia itu mencoba mempertahankan rumah tangganya karena suaminya berselingkuh. Nah, di sini kita melihat ada fenomena male gaze, yaitu menjadi sebuah produk budaya pop yang tersimpan dalam film Bapak Ibu. Karena
Hal ini sangat-sangat menguntungkan bagi media hiburan karena menarik emosi penonton, tapi itu juga tidak menguntungkan dari segi pendidikannya. Kenapa? Karena seharusnya media hiburan itu juga menjadi suatu sarana kita untuk mengedukasi dan harus memiliki nilai-nilai yang adil dan berimbang, dan juga jangan terkontaminasi dengan sudut pandang yang timpang. Namun dengan adanya media-media hiburan seperti film dan televisi, film, kemudian musik, itu melanggengkan ide-ide yang diskriminatif dan juga manipulasi, khususnya dengan tema-tema perselingkuhan seperti ini, sehingga di mana perempuan memang ditempatkan menjadi produk kedua atau produk yang selalu dirugikan oleh pihak laki-laki seperti itu. Sebenarnya untuk istilah male gaze ini adalah gagasan dari Laura Mulvey, ya, seorang profesor dari University of London. Dalam pandangannya ini mengatakan bahwa perempuan itu menjadi sebuah objek dari laki-laki heteroseksual, di mana laki-laki ini menjadi subjek yang berkuasa atas perempuan, dan perempuan ini menjadi objek. Nah, dalam film Layangan Putus ini, yaitu dalam sebuah media, ya, perempuan itu memang sering menjadi objek, yang mana kita sebut sebagai objektifikasi. Jadi perempuan itu menjadi fantasi seksual laki-laki melalui karena media mengambil visualisasi perempuan, ditampilkan keindahan tubuhnya, menjual image cantik perempuan, gitu, cantik, seksi seperti itu, ya. Nah, sehingga media secara tidak sadar dan juga mungkin secara sadar itu menjadi agen yang melanggengkan budaya dominasi laki-laki untuk mengobjektifikasi perempuan. Nah, sebenarnya ini tidak hanya terjadi di dalam film, karena ini juga terjadi di dalam lagu. Kenapa? Karena lagu itu juga adalah perantara untuk menyampaikan ide-ide di dalam film, sehingga lirik-lirik yang di dalam lagu itu juga pada dasarnya turut membantu memvisualkan apa yang terjadi di dalam film. Nah, di sini saya menemukan kasus yang sangat menarik bahwa terdapat sebuah tayangan dan lagu yang viral, yaitu Sahabat Dulu, lagunya namanya Sahabat Dulu dalam film Layangan Putus. Ini ternyata syarat akan nilai ide komodifikasi dan dehumanisasi perempuan. Nah, untuk penelitian ini, untuk meneliti kasus ini, saya menggunakan analisis bentuk musik dari Carl Edmund Freire dan juga semiotika dari Roland Barthes untuk menelaah per bait, begitu, sebenarnya apa sih ide-ide tersembunyi dari lagu tersebut. Yang tujuannya pertama, satu, untuk mengkonstruksi manipulasi serta dehumanisi perempuan yang berbasiskan lagu Sahabat Dulu secara denotatif dan juga konotatif. Kemudian yang kedua adalah untuk mengungkap bagaimana stereotip peran sosial perempuan dalam ranah rumah tangga. Nah, untuk lagu ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu, mungkin anaknya atau pernah dengar di kafe atau di mana, ini memang cukup banyak sampai akhir sekarang itu booming di YouTube, ya Bapak Ibu. Lagu Prinsa Mendagi ini memang rilis tahun 2021, bertemakan pop ballad. Jadi memang genre pop ini memiliki beberapa ciri-ciri, memang dia itu mudah dihafalkan, terus mudah dipadu-padankan dengan genre-genre yang lain, dan selalu bertema tentang sosial, suka duka kehidupan dan semacamnya. Nah, dengan gaya ballad memang akhirnya menjadi lagu yang sentimental, membawa kisah sedih dan semacamnya. Nah, di dalam lagu ini memang menceritakan, inti lagunya, ya, adalah seorang perempuan yang memohon dan bercerita karena hubungan resminya ini tercoreng dengan perselingkuhan. Jadi wanitanya yang bersedih-sedih dan perempuannya ini memohon untuk tidak berpisah dan berjanji untuk membenahi diri bila mana memang beliau yang salah, seperti itu. Nah, dalam lagu ini saya melihat memang terjadi pertama memang dibuka oleh piano, instrumen piano memang untuk menimbulkan kesan melankolis. Kemudian terjadi masuk kita ke verse pertama atau bait pertama. Ini secara lirik, ya, tertulis, aku salah apa, aku tak paham cinta, bolehkah kau jelaskan dulu. Mengapa ku rasa kau jauh berbeda, bukan seperti saat pertama. Nah, jadi makna lainnya ini adalah memang wanita itu dipaksa bertanya-tanya begitu tentang ketidakharmonisan yang terjadi. Nah, jadi si wanita ini memohon, dan cinta, menurut saya interpretasi yang terjadi ini adalah terjadi fenomena begitu yang di psikologi disebut sebagai istilah guilt trip. Jadi guilt trip itu istilah untuk di mana korban, ya, di sini korban digiring untuk malah yang menjadi merasa kecewa dan bertanggung jawab atas suatu hal yang terjadi. Karena si korban ini harus bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan pelaku, yang mana sebenarnya harusnya pelaku yang bertanggung jawab, tapi di sini korban yang harus
merasa bersalah seperti itu. Kemudian pada bait selanjutnya juga saya memaknai bahwa di sini mungkin orang yang kita anggap paling dekat, namun ternyata itu bisa berubah menjadi tak disangka-sangka, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ada di bagian ref dengan lirik, bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku, aku masih ingin cintamu. Ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Nah, di sini kalau saya hubungkan dengan film ya Bu, maka terjadi kesalahan pikir begitu, di mana pihak wanita yang diharuskan untuk minta maaf dan mengais kesalahan. Padahal di sini ceritanya memang sang laki-laki yang secara diam-diam memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain, sudah mengorbankan waktu dari keluarga untuk bisa bertemu dengan wanita simpanannya. Namun di sini malah pihak perempuan yang harus mengais-ngais permohonan maaf seperti itu. Dan saya memiliki interpretasi lain yang saya hubungkan dengan dunia nyata, bahwa sebenarnya itu perempuan itu sangat takut. Banyak sekali di sini digambarkan perempuan itu takut untuk hidup sendiri, dan memang kenapa mengais untuk mempertahankan hubungan, karena sulitnya stigma janda yang terjadi di masyarakat begitu, sehingga daripada mendapatkan stigma janda, lebih baik perempuan-perempuan ini berusaha untuk mempertahankan hubungannya yang sebenarnya dirusak oleh pasangannya dan juga oleh orang lain. Kemudian kita masuk ke bagian bait kedua dengan lirik, ada apa dia hingga kamu lupa, akulah yang selalu setia. Nah, di sini sebenarnya memang membangkitkan emosi penonton ya sebenarnya. Kenapa? Karena sudahlah susah-susah tapi masih juga dihianati seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini memang saya menginterpretasikan hal yang lain kayak gitu, bahwa sebenarnya kalau kita mengemis seperti ini dan juga sampai orang-orang merasa, waduh, jangan sampai dengan lagu ini ada yang merasa bahwa walaupun pihak lain yang salah, tapi kita yang harus selalu setia begitu. Padahal ini akan sangat berisiko. Yang pertama adalah malah terjadi cinta karena rasa kasihan. Yang kedua adalah memang pada dasarnya kita tidak layak untuk bersama dengan orang yang tidak menghargai kita dan tidak membersamai apa yang sudah kita berikan begitu. Kemudian pada lagu ini juga mungkin secara analisis bentuk memang dibuat dengan cukup dramatis ya, karena ada perpindahan nada dasar dari D ke E mayor, sehingga ada emosi yang tertanam di penonton gitu setelah bait-bait emosional yang sebelumnya sudah dinyanyikan. Di sini saya merefleksikan bahwa memang dalam kasus perselingkuhan itu perempuan selalu menjadi kasta kedua. Jadi dalam series Layangan Putus ini memang bukan film baru tentang perselingkuhan, tapi alurnya ini memang karena diadopsi dari kisah nyata begitu ya, sehingga menghipnotis penonton untuk ikut berapi-api gitu, dan memberi ruang kepada penonton yang mungkin merasakan hal yang sama untuk ikut emosional dan mendukung Kinan, yaitu si perempuan gitu, dari pihak laki-laki yaitu Aris. Nah, di sini saya melihat bahwa memang banyak layer-layer ya di sini, bahwa sebenarnya mungkin perempuan pada dasarnya ya pada umumnya saat kita mengalami hal-hal yang menyedihkan seperti itu, kita pasti terpuruk, sedih, kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Namun memberikan di akhir, memang akhirnya Kinan berdiri menjadi sosok yang lebih powerful, cerdas, perempuan yang lebih mandiri, tegas, dia bijaksana untuk mengambil keputusan. Nah, ini memang yang harus teman-teman penikmat film ambil dari akhir kisah film Layangan Putus. Nah, di sini saya juga melihat bahwa juga terjadi hal seperti bagaimana Kinan ini Aris, yaitu sang suami, gagal untuk menjadi sosok ayah. Kenapa? Karena dia tidak menghargai perempuan, yaitu istrinya sendiri. Dia melanggengkan budaya patriarki, di mana segala sesuatu itu salah istrinya, begitu ya. Dalam hubungan itu pokoknya salah istrinya, tidak terjadi harmonis, itu salah istrinya. Nah, ini juga yang akhirnya membuat terjadi ketidaksetaraan gender, di mana memang hubungan itu harusnya tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi bersama-sama begitu. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa kalau menurut gagasan dari Nagurne dan Thornton, memang ada dua jenis perselingkuhan. Yang pertama emotional cheating dan juga physical cheating. Nah, sebenarnya baik mau dilakukan yang manapun, terjadi beberapa konsekuensi. Apabila sudah memiliki anak, tentunya berefek pada mental anak, dan yang kemudian perselingkuhan ini juga sangat rumit karena saat kedua orang itu berusaha untuk menjalin kembali, memang membangun trust, membangun
kepercayaan itu pasti juga akan sulit karena perselingkuhan itu tidak juga terlalu mudah untuk diperbaiki kembali. Yang mana juga perempuan, malah lucunya seringkali perempuan yang selalu menjabat stigma buruk dari masyarakat. Jadi saat laki-laki yang berulah, perempuan juga yang salah. Walaupun meskipun perempuan juga bisa berulah, ya perempuan juga salah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, simpulan saya atas yang terjadi oleh satu lagu yang sempat saya amati ini, memang terjadi stereotip yang kerap menimpa masyarakat minoritas dalam struktur sosial. Dalam hal ini, Bapak Ibu, jika mana dalam kasus ini memang Kinan adalah perempuan yang dilalahnya berdikari, memiliki kesempatan, dia memiliki punya yang mendukung dia untuk bisa bangkit. Tapi bagaimana dengan perempuan yang di luar sana yang mengalami hal serupa, tapi dia dalam kondisi yang jauh lebih kurang beruntung, dalam lilitan ekonomi yang sulit, dalam keluarga yang tidak mendukung, teman yang tidak suportif, tentunya itu akan jauh lebih mendera mereka seperti itu. Di mana perempuan akhirnya diletakkan di bawah laki-laki dalam stratifikasi gender. Jadi perempuan itu selalu menjadi kaum kedua yang tertindas-tindas oleh laki-laki dan juga perempuan sendiri yang tidak paham dalam kesetaraan gender. Kemudian dalam produk film dan juga produk hiburan-hiburan seperti lagu, perempuan itu dijadikan komoditas untuk diperjualbelikan posisinya dengan kondisi yang tidak berdaya dan mendoktrin para penikmat, apresiator untuk berpikiran serupa juga. Dan inilah yang dijual oleh media dan krisisnya, ironinya adalah selalu laku seperti itu, Bu. Nah, jadi saran saya memang pada dasarnya menanggapi kasus perselingkuhan, praktek patriarki di Indonesia itu memang perlu upaya yang sangat ekstra untuk dikelola begitu. Apalagi kalau berkaitan ya Bapak Ibu dengan penerapan dalam dunia komersil seperti film dan lagu begitu. Nah, jadi memang kita harus memastikan peran laki-laki dan perempuan itu selalu setara di kehidupan sosial, dan sosial ini dalam artian juga dalam bentuk-bentuk digital ya, dalam bentuk film dan juga musik. Jadi memang ini tugas bersama. Jadi tidak hanya secara formal di dunia pendidikan dan juga kita yang berada di dunia yang sekolah, universitas, tapi juga tanggung jawab secara media industri seperti itu. Inilah akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Justina. Wah, terima kasih Mbak Winnie. Menarik sekali, dan ini presentasinya sebetulnya masih ada 2 menit. Apa mau tambah atau cukup supaya kita juga punya waktu diskusi ya? Iya, mungkin Karena sedikit bold statement dari saya, Bu Justina. ya. Iya, sebenarnya kita semua mungkin yang ada di ruangan ini pernah membuat produk, seperti membuat cerita pendek, membuat film, membuat lagu, dan saya merasa tidak hanya terjadi di lagu ini, tapi juga secara sadar kita menjual kesedihan-kesedihan perempuan begitu ya, untuk bisa mendapatkan uang ya, karena tadi komodifikasi ya, seperti itu, kita jadi objek seperti itu. Maksud saya adalah kita yang mungkin punya kesempatan untuk bersuara yang dijangkau publik oleh lebih luas, harusnya kita memang menjadi edukator yang sangat baik begitu. Kita memahami isu dan kita tidak hanya berkomentar soal uang, tapi bagaimana para penikmat ini juga merasakan efek yang secara ini kan memang tidak terang-terangan mengatakan perempuan di bawah laki-laki, tidak, perempuan harus tertindas, tidak, tapi ini mensamaratakan, ini menggeneralisasikan bahwa memang perempuan itu pasti kasusnya seperti ini, seperti itu. Nah, harapan saya juga untuk teman-teman kita semua yang ada di sini bisa jauh lebih hati-hati tentang efek jangka jauh, efek domino dari apa yang kita post, apa yang kita publikasikan seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Justina. Oke. Terima kasih Mbak Winnie, betul-betul ini gongnya. Jadi kita memang harus waspada ya dengan itu dan selalu menyadari bahwa selama ini kita memberikan stigma atau ada stereotip-stereotip untuk laki-laki dan perempuan ini tanpa disadari akan muncul dimanapun kita apakah berbicara, bertutur, bercerita, membuat lagu dan sebagainya. Ini yang sangat menarik, Mbak Winnie. Terima kasih. Kita diingatkan kembali bahwa banyak hal yang dijadikan yang selama ini menjadi stereotip atau konstruksi ketidakadilan ini muncul di mana-mana. Kita mesti mewaspadai itu. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, saya melihat ada Mbak Mega Ulia di sini yang menjadi salah satu tim yang akan presentasi tentang politik praktek vagina rejuvenation
mendekonstruksi hegemoni ideologi patriarki pada praktek vagina rejuvenation, peremajaan. Apakah betul Mbak Mega mau yang akan presentasi? Kalau iya, saya beri waktu sekarang. Mbak Mega ini dengan timnya ada Pak Irwan Nur, Iputu Wisnu Saputra, dan Alif Alfi Syahrin dari Universitas Pendidikan Ganesha. Betul Mbak Mega yang akan presentasi? Mbak Mega mana ya? Saya tadi lihat namanya soalnya. Namanya ada di sini. Ya, Oh, Mega betul, Bu. Ulia. Betul ya? Baik. Mbak Mega, tadi saya memberi waktu 20 menit karena saya pikir Mbak Mega dan tim tidak hadir, minta maaf. Jadi saya sekarang akan mengurangi lagi untuk timnya Mbak Mega, presentasi 15 menit, nanti juga 15 menit. Begitu ya, minta maaf. Silakan Mbak, tolong diberi pengenalan sedikit mengenai Mbak Mega dan juga tim. 15 menit sekarang Mbak, silakan waktu dan ruangnya saya berikan ke Mbak Mega. Ya, baik, terima kasih banyak, Bu. Izin share screen ya, Bu, ya. Silakan. 15 menit ya. Ya, silakan. Sudah bisa share screen. Oke. Masih mute kayaknya Mas Wisnu. Frozen sekarang. Mbak Mega tidak ada videonya juga ya, dan mic-nya masih tertutup, Mbak. Yang mau presentasi kayaknya Mas Wisnu ya? Bukan? Ada Mas Wisnu ya? Iya, tapi frozen. Ya, barusan Mbak Mega sih sudah mengiyakan ya, kalau nggak salah. Iya, Kalau itu belum siap, mungkin ke yang satu dulu kalau mereka belum ya, siap. baik. Mas Win. Ya, kalau belum siap, mungkin saya akan ke presenter keempat, Mas Win Bahtianur ya, dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Terima kasih, Mbak Mas Win Justina. Bahtianur ini akan mempresentasikan tentang beban laki-laki ODHIV, orang dengan HIV, dalam perspektif gender. Mas Win dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, mohon memperkenalkan diri lebih jauh sedikit dan presentasi 15 menit ya Mas. Mas Ya, Win, siap. waktu dan ruang saya berikan ke Mas Win. Terima kasih, selamat siang, selamat malam untuk di luar bagian Asia barangkali. Terima kasih Mbak Justina dan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Win Bahtianur, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mohon maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi, sudah dari tadi malam, saya ada webinar juga, tidak bisa buka video. Halo? Iya, nggak apa-apa. Ya, share screen saya apakah terbaca? Ya, bagus. Share screen-nya apa terbaca? Belum tadi keluar. Yang proses. Sebentar, saya ulang lagi ya. Sudah? Kira-kira? Masih proses screen sharing. Ini sudah terbaca, Mas? Belum. Belum ya, padahal di sini sudah. Masih proses. Oh, your screen share is loading, sedang kerja. Yang putar-putar. Iya, sedang muter-muter sepertinya. Saya mohon maaf sekali lagi. Iya, barangkali karena menyeberang lautan. Harus menyeberang Selat Sunda dulu. Jadi yang terkendala. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan wajah ini, juga tiba-tiba tidak bisa diperbaiki, juga virtual background-nya tiba-tiba juga berubah 90 derajat. Tidak tahu apa yang terjadi dengan laptop saya dari tadi malam. Jadi saya mohon maaf. Kira-kira sudah belum ya? Masih belum. Oh, masih belum, tapi atau bisa di
share lewat Mas Farid ya. Tapi filenya Iya, harus ya. dikirim ke Mas Farid. Bisa Saya email kirim ke conference, ke saya email email yang sekarang biasa. ya. Iya. Email sekarang ya. Heeh. Ah, Tapi ini udah keluar nih. Nah, muncul. Ini muncul udah sudah. muncul. Ya udah. Udah muncul. Muncul. Ya mungkin nggak usah Silakan. ya kayak gini aja. Silakan. Ya, enggak usah dipakai view ya. Gini aja enggak apa-apa tapi agak kecil. Nggak kecil ya. Silakan Aduh. Mas. Baik. Enggak apa-apa. Karena Ya, terima kasih. Saya mulai. Aduh, mungil banget. Di saya juga ada masalah sepertinya. Sebentar ya. Saya kalau berkenan Mas Win bisa dibantu Mas Farid untuk share screen. kirim ya sekarang ya. Oke. Ya, maaf. Oke. Sementara juga boleh intro bicara, nggak masalah. Ya, Nanti sebentar. Mas Farid akan menayangkan kalau sudah sampai. Sebentar lagi jalan. PPT. Oke. Jadi awut-awutan jadinya nih. Sementara itu Mbak Aulia dan Oke, tim mau udah. Saya udah diterima, screen. Mas. Maaf. Sudah masuk belum? Belum. Oke, Menurut sudah saya Mas kirim. Farid belum Sudah saya keluar. kirim, Mas. Belum diterima. Oh, baik. Sabar Sudah menunggu. sudah pesan terkirim. Oh, oke. Sudah masuk, Mas Farid? Punten. Kelihatannya belum. Bentar lagi. Mas Bahtiar mungkin Mas Win bisa intro dulu, Mas. Oke, baik. Saya mulai saja ya. Mohon maaf untuk Tayangan trouble menyusul. pada siang hari ini ya. Baik, tema dari penelitian saya ini adalah saya sebenarnya tertarik pada ODIF, orang dengan HIV/AIDS, dalam hari ini karena saya sebenarnya sehari-hari aktivitas saya adalah sebagai akademisi untuk bidang psikologi, industri, dan organisasi. Jadi sebenarnya data dari yang dirilis oleh Dinas Kesehatan melalui SIHA yang dilaporkan per 3 bulan itu terlihat bahwasanya memang data itu didominasi oleh laki-laki jumlah penderita. Nah, fokus kepada wilayah Sumatera Barat. Hanya kasih tahu sudah muncul. Sudah muncul, alhamdulillah. Bisa saya terus saja ya. Kemudian jumlah total ODIF baru saja di tahun 2023 dari Januari hingga Juni itu jumlahnya mencapai 159 kasus baru. Nah, sebagai daerah yang memang menerapkan dikenal dengan ABSSBK, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, artinya kehidupan orang Minangkabau ini itu memang berdasarkan kepada Islam. Tapi kenapa kasus itu ternyata selalu ada peningkatan dari periode per periode. Dan ini menarik sebenarnya untuk dilihat di wilayah ini. Dari 159 itu, kasus baru itu saja, 72%-nya itu bahkan adalah laki-laki.
Laki-laki kategori di sini, apakah laki-laki yang suka dengan laki-laki dengan dia menikah atau tidak menikah? Menikah di sini adalah menikah dengan perempuan. Dan ada juga di luar yang 72% ini ada yang pasangan dengan risiko tinggi, ada juga laki-laki yang memang betul-betul laki-laki dan dia adalah pelanggan kepada pekerja seks ya, dan macam-macam kategori yang lainnya. Nah, yang menarik di sini adalah dari 72% itu ternyata data menunjukkan di statusnya itu adalah bahwasanya mereka ini telah menikah, dominannya telah menikah dan mereka juga menyukai laki-laki. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Sehingga apa? Laki-laki karena sebagai harfiahnya, perannya adalah sebagai kepala rumah tangga, menghidupi keluarga, ada yang menghidupi anak-anak, bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam rumahnya itu juga ada orang tuanya, adiknya, atau barangkali juga mertuanya. Nah, ini kemudian ada rasa penyesalan di dalam diri mereka. Sebagian besar itu merasa penyesalan muncul. Kenapa saya kemudian terinfeksi? Kenapa saya kemudian menjadi ODIF? Kalau dulu kita mengenal istilahnya ODA. Kenapa saya menjadi ODIF? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Saya harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, ada beberapa yang kemudian mereka memutuskan untuk ada yang menariknya itu bahkan ada yang merasa saya harus balas dendam. Saya harus balas dendam kepada orang-orang di sekeliling saya. Saya harus menularkan kembali kepada orang-orang yang menurut saya itu saya harus mempunyai teman sependeritaan begitu. Jadi di luaran dari keluarganya. Slide berikutnya Mas Farid. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kasus-kasus HIV/AIDS itu lambat laun itu ibarat api dalam sekam. Barangkali saja yang terdata itu hanya 159. Prediksi bahkan jumlahnya bisa 3 sampai dengan 5 kali lipat dari jumlah itu. Kenapa? Karena kesadaran orang yang melakukan resiko hubungan seksual beresiko itu tidak mau melakukan tes secara sukarela maupun tes dengan kita lakukan konseling terlebih dahulu. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Akhirnya apa? Kembali kepada si laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga ini, dia merasa bahwasanya di luar saya akan lakukan barangkali hal-hal yang tidak baik. Artinya saya akan menularkan kepada orang lain. Di sisi lain, karena dia punya pekerjaan, dia harus melindungi statusnya. Status ini saya harus lindungi. Bahkan ada 1 dari 4 responden saya ini itu sudah menikah, mempunyai pekerjaan yang bagus, kemudian juga secara pendidikan akademik menurut saya cukup diacungi jempol karena lulusan luar negeri, punya anak, cukup bahagia, suami istri punya pekerjaan yang menurut saya berpendidikan cukup tinggi. Nah, justru positif si suaminya. Sampai saat ini istrinya tidak terinfeksi, sudah berulang kali melakukan tes, diikuti saran dari pendamping dan penjangkau bahwa saya harus tes dan sudah berapa kali tes hasilnya negatif si istri. Nah, kemudian akhirnya mereka sepakat bahwasanya ini harus dirahasiakan. Cukup kita saja yang tahu. Kenapa? Karena nanti akan menjadi semacam cibiran bagi keluarga besar. Terutama bagi keluarga besar si istri. Nah, akhirnya mereka sepakati bahwasanya ini hanya rahasia kita berdua. Nah, sementara si laki-laki merasa bahwasanya kok ada beban ya. Saya merasa kok saya sudah bersalah, kemudian dirahasiakan bagaimana nanti setelah anak-anak
mulai beranjak dewasa, bagaimana dengan status saya dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi beban berat bagi 1 di antara 4 responden saya ini. Sementara yang 3 merasa bahwasanya 1 sudah menikah dan istrinya bahkan tidak tahu. Kenapa? Karena mereka tinggal di kota yang berbeda. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Akhirnya dia merahasiakannya, jadi bahkan beberapa kali dia pulang itu dia sembunyikan obat untuk penyebaran HIV ini, ARV-nya itu atau ART-nya itu disembunyikan karena ada efek samping jika dia minum, sehingga dia kalau beberapa hari pulang itu dia tidak minum. Nah, ini kan sebenarnya berisiko untuk kesehatannya karena virus itu nantinya lama-lama akan bisa menembus obat ART-nya jika tidak dikonsumsi secara rutin. Nah, sementara yang 2 lagi itu tidak menikah dan dia merahasiakan dari keluarga dan dari tempat bekerja. Dua-duanya bekerja di sektor swasta. Dan dengan tujuan apa? Karena dia beranggapan bahwasanya jika dia menceritakan maka stigma orang-orang kepadanya akan sangat-sangat negatif. Orang akan mencemoohnya sebagai orang yang sudah tertular penyakit yang buruk begitu, yang dianggap sangat-sangat tidak baik oleh masyarakat. Jadi penelitian ini adalah dalam bentuk kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 4 orang laki-laki dengan status ODIF. Lokasinya adalah di Kota Padang, Sumatera Barat. Berikutnya Mas Farid, punten. Nah, hasil penelitian ini juga sebenarnya lebih melanjutkan daripada temuan pendahuluannya, bahwasanya akhirnya mereka semua menyembunyikan statusnya di tempat kerja. Semua menyembunyikan. 1 orang sebelum dia bekerja di tempat sekarang itu, karena dia merasa ada indikasi orang mengetahuinya sebagai ODIF, akhirnya dia mengundurkan diri dan bekerja di tempat yang sekarang. Jadi dia khawatir sekali statusnya diketahui, akhirnya apa? Dia akhirnya mencari pekerjaan baru, ditinggalkannya pekerjaan yang lama. Belum lagi dalam keluarga, mereka menyembunyikannya karena barangkali ada kekhawatiran akan sindiran-sindiran, akan pandangan-pandangan yang meremehkan dari pihak-pihak keluarganya dan juga pihak keluarga istrinya. Dan juga dari pihak yang 2 lagi karena belum nikah, dari saudara-saudaranya, dari ponakannya, dan dari tetangga dan lain segala macamnya. Berikutnya Mas, punten. Nah, sebenarnya dari penelitian sederhana ini, sebenarnya saya menyimpulkan bahwasanya yang paling utama itu adalah bagaimana memberikan penyadaran mengenai dinolkannya stigma. Bahwasanya semua orang itu berhak mendapatkan kehidupan layak, berhak lepas dari segala beban, berhak mendapat dukungan baik secara sosial, emosional, dan berhak mendapatkan kesempatan pekerjaan, kesempatan karir, dan berhak untuk dihormati dan dihargai terutama di kalangan keluarganya. Apapun statusnya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang ODIF ini resiko rentan terhadap penyakit lain itu ternyata lebih ringan dibandingkan penyakit lain. Kita ambil contoh mungkin penyakit diabetes ya, itu ternyata lebih risiko mengundang kematian dalam waktu yang lebih singkat daripada ODIF, dengan syarat ODIF-nya rutin mengkonsumsi obat-obatan. Jadi pada kesimpulan saya adalah dari penelitian sederhana ini bahwasanya stigma itu harus dihapuskan sehingga laki-laki itu menjalankan perannya sebagai seorang laki-laki di dalam keluarga, di tempat kerja, sehingga peran gendernya itu terlaksana dan tanpa beban. Saya rasa itu presentasi singkat saya, Mbak Justina dan Mas Fari. Terima kasih atas bantuannya dan rekan-rekan semua. Mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Win. Ini masih tersisa waktu sebenarnya, kalau masih ada yang mau ketinggalan mungkin ingat
sekarang mau Oh, cukup dipresentasikan? itu saja, itu saja. Itu inti sarinya itu dulu, Mbak. Nanti barangkali dalam Baik, dalam artikel fullnya akan akan dilengkapi. baik Mas. Terima Ya. kasih Mas Win. Ini menarik. Isu sebetulnya kalau soal HIV dan AIDS ini isu lama ya Mas, tapi sangat menarik. Paparan Iya, ini rupanya sekarang ODIF ini juga masih banyak dan dari data tadi kita juga melihat bahwa ini isu gendernya akan menjadi sangat kental karena kalau kita lihat LSL tadi 70-an% dan kalau stigmanya masih tetap ada bahwa ini menjadi rahasia, maka kondisi ini akan menjadi sulit berubah ya Mas. betul sekali, Terima Mbak. kasih Mas Bin. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu mohon ditahan pertanyaannya. Masih ada satu lagi, ini tim yang akan mempresentasikan. Sebenarnya tim ini ada 4 orang. Yang pertama itu ada Mas Irwan Nur, Iputu Wisnu Saputra, Alif Alfi Syahrin, dan Mega Uliadani. Saya lihat di sini mereka akan mempresentasikan tentang politik praktik vagina rejuvenation, mendekonstruksi hegemoni ideologi patriarki pada praktik vagina rejuvenation atau peremajaan vagina. Saya lihat ada 2 orang, Mas Wisnu dan juga Mbak Mega yang akan presentasi. Saya persilakan pembagiannya, tapi Mas Wisnu dan Mbak Mega mohon ada pengenalan diri sedikit di awal. Keduanya presentasi secara keseluruhan meskipun berdua saya akan berikan waktu 15 menit. Silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, Monggo terima Mbak Mega kasih. dulu ya. Iya, jadi mohon maaf sebelumnya tadi kami sempat bermasalah perangkatnya gitu sehingga mungkin sedikit menghambat waktu gitu. Baik, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Putu Mega Uliadani dari Universitas Pendidikan Kanisa gitu, dan sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi kami 4 orang timnya gitu. Tapi dalam hal ini kami akan mempresentasikan hanya 2 orang. Jadi saya dan Mas Wisnu saja yang akan mempresentasikan pada hari ini. Gitu. Jadi untuk perkenalannya mungkin saya persilahkan lagi untuk rekan saya Wisnu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, nama saya Putu Saputra, dan rekan saya yaitu Putu Mega Uliandani. Jadi pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas mengenai politik praktik vagina rejuvenation, mendekonstruksi hegemoni ideologi patriarki pada praktik vagina rejuvenation. Untuk materinya, silakan. Iya, baik. Jadi sini saya akan membahas mengenai seksualitas terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seksualitas itu dapat dipandang dari berbagai sisi, yaitu secara etimologis, secara terminologis, maupun secara sosiologis. Secara etimologis, yang namanya seksualitas itu dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi yang dibentuk secara fisiologis maupun melalui subjektivitas masyarakat. Sementara kalau misalkan secara terminologis, seksualitas itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Untuk pembagiannya bisa next. Ya, untuk pembagiannya ada 3, yaitu yang pertama ada seksualitas secara erotis, merujuk kepada bagaimana rasa kepuasan yang terjadi secara proses biologis. Lalu yang kedua adalah seksualitas reproduktif, yang merujuk kepada bagaimana sebenarnya manusia itu menyikapi sesuatu yang terdapat dalam tubuhnya. Lalu yang ketiga ialah seksualitas gender, yang merujuk kepada bagaimana proses dari perangkat sosial kultural itu yang dilekatkan pada atribut-atribut dari individu tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sementara secara sosiologis, next.
Secara sosiologis kita mengacu pada pandangannya Michel Foucault, di mana Michel Foucault itu mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya seksualitas itu sebagai sebuah narasi maupun wacana yang diatur oleh kekuasaan dan dikonsepsikan menjadi pengendalian sosial. Dalam hal ini, Michel Foucault juga mengacu pada bukunya yang pertama, yaitu Volonté de Spoir, di mana dalam bukunya itu menjelaskan bagaimana sebenarnya perkembangan narasi mengenai seksualitas itu dilihat. Pada di bukunya tersebut dijelaskan bahwa sebelum abad ke-17 di Eropa belum ada terjadi yang namanya perhatian yang penuh terhadap yang namanya seksualitas. Dan sejak abad ke-17 hingga sekarang yang namanya seksualitas itu kemudian mulai disorot dan juga diatur dan lalu dianalisis. Dan dalam hal ini Michel Foucault mengatakan bahwa yang namanya seksualitas itu dikaitkan dengan yang namanya kekuasaan. Misalkan saja yang pertama melalui tubuh perempuan, di mana tubuh perempuan dianggap sebagai tubuh yang mungkin dirasa memiliki hasrat yang tinggi, hasrat seksual yang sangat tinggi, sehingga dalam hal ini memerlukan kontrol. Kemudian yang kedua, adanya pedagogisasi seksualitas anak-anak, di mana anak-anak itu sudah mulai diberikan sosialisasi mengenai pendidikan seksualitas, juga serta orientasi pendidikan yang orientasi seksualitas yang berarah kepada reproduktif, di mana orang tua dan juga pemerintah pada waktu itu di Eropa mulai diarahkan untuk memiliki anak, yaitu sebanyak 2. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang namanya seksualitas itu sudah mulai direpresi pada saat itu. Namun menurut Michel Foucault, pengaturan kekuasaan terkait dengan yang namanya seksualitas itu tidak berjalan secara represif, tapi berjalan secara pembentukan identitas baru maupun pengalaman nyata bagi individu. Di mana dalam hal ini individu akan sukarela untuk menjadi bagian dari program-program yang mungkin memang bagian untuk mengatur yang namanya seksualitas itu sendiri. Nah, tentunya dengan adanya hal tersebut justru akan menyebabkan pemahaman masyarakat Indonesia pun juga masih terasa kurang gitu terkait dengan namanya seksualitas gitu ya. Dan dalam hal ini kita bisa melihat dari adanya kesenjangan-kesenjangan yang timbul, yaitu next bisa dilanjutkan. Nah, untuk kesenjangan-kesenjangan yang timbul yaitu yang pertama ialah maraknya kasus female genital mutilation yang membuktikan bahwa sebenarnya masih banyak terjadi yang namanya kasus-kasus seksualitas yang mungkin merugikan kaum perempuan. Habis yang kedua, adanya kontrol akan tubuh perempuan melalui program-program berencana seperti yang sudah dibilang tadi, yang bahwa sebenarnya kekuasaan juga bermain penting dalam arena seksualitas gitu, yang justru itu merugikan kaum perempuan sendiri. Kemudian yang ketiga ialah mapannya narasi mengenai perempuan yang perawan, perempuan yang ideal adalah perempuan yang perawan, dan juga perempuan yang tidak perawan gitu ya. Tentunya dari konsep-konsep perempuan yang perawan dan konsep perempuan yang tidak perawan ini dilihat dari bagaimana sebenarnya bentuk vagina mereka gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada bentuk vagina yang ideal gitu kan. Dan dalam hal ini bentuk vagina yang ideal itu dicirikan dengan bagaimana dia itu memiliki selaput darah yang baik dan tertutup dan warnanya masih merah muda begitu. Dan banyak sekali kaum perempuan yang dia itu ingin sekali agar vagina itu terlihat ideal gitu dengan cara misalkan melalui praktik vagina rejuvenation seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya. Ya, jadi praktik vagina rejuvenation itu merupakan praktik dia itu inovasi baru dalam bidang kedokteran di mana bertujuan untuk mengatur ulang bagian-bagian dalam dari organisme perempuan. Biasanya dilakukan dengan cara operasi maupun non-operasi, apakah itu operasi vagioplasti atau apakah itu labiaplasti dan sebagainya, atau mungkin lewat non-operasi seperti botox maupun filler. Di mana tujuannya sendiri ya memang untuk bagaimana agar perempuan itu bisa terlihat menarik dari segi dan juga bisa membuat suami itu betah di rumah. Dan untuk pembahasan kita mengenai konstruksi patriarki yang pada hari ini akan dilanjutkan oleh Mega Ulia. Silakan untuk Kak Mega. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan lanjutkan kembali presentasinya terkait dengan bagaimana ideologi patriarki itu berpengaruh terhadap perempuan khususnya dalam praktik peremajaan vagina dilihat dari sisi sosiologisnya. Namun sebelum kita melihat lebih jauh gitu, terlebih dahulu kita pahami dulu apa sih konstruksi itu gitu. Nah, di sini kami mengambil beberapa tokoh gitu. Salah satunya ada Berger and Luckman. Ia menganggap bahwa konstruksi itu adalah berasal atau berakar dari sebuah realitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian D. L. Matter dan juga Hagen juga
sependapat dengan hal itu dan menganggap bahwasanya konstruksi itu adalah sifatnya tidak tetap gitu. Bahkan dia juga memberikan fenomena terkait LGBT yang merupakan sebuah bentukan konstruksi yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana sih pengaruh patriarki itu terhadap kaum perempuan, khususnya terkait dengan praktik vagina rejuvenation atau peremajaan vagina. Nah, peremajaan vagina tersebut merupakan salah satu bentuk dari budaya populer yang dijadikan sebagai standar ideal gitu, dan juga dijadikan sebagai standar kecantikan oleh perempuan gitu. Jadi cantik itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi wajah saja gitu, kemudian tidak hanya dilihat dari sisi penampilan luarnya saja gitu, termasuk dalam hal ini kaitannya dengan alat reproduksi itu juga dianggap sebagai sesuatu yang ideal atau sesuatu yang harus dipenuhi standarnya seperti itu. Nah, melalui hal ini sehingga membuat perempuan itu merasa bahwasannya penting bagi mereka itu untuk melakukan peremajaan vagina atau vagina rejuvenation ini, karena menurut mereka dengan melakukan praktik tersebut banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan gitu. Mungkin salah satunya dari sisi kesehatan mereka, mungkin mereka bisa merawat organ intimnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan alat reproduksi yang ideal bagi para perempuan yang sudah ditetapkan standarnya, bahwasanya misalnya alat reproduksi perempuan yang ideal itu seperti apa sih gitu. Misalnya dikatakan bahwa alat reproduksi yang ideal itu adalah alat reproduksi yang masih kencang gitu, kemudian bisa memberikan kepuasan seksual terhadap pasangan atau dalam hal ini khususnya laki-laki, sehingga melalui hal itu mereka akan berlomba-lomba untuk bisa memperbaiki posisi ataupun bentuk dari alat reproduksi mereka, sehingga mereka itu bisa mendapatkan alat reproduksi yang sesuai dengan standar ideal yang ditetapkan oleh masyarakat khususnya perempuan dalam hal ini. Namun dalam pandangan John Story, dia menganggap bahwasanya melalui praktik peremajaan vagina ini sebenarnya perempuan itu justru ada pada posisi objektifikasi dan juga alienasi. Mengapa demikian? Karena perempuan ini dikatakan mengalami posisi objektifikasi karena perempuan ini bisa diibaratkan sebagai barang gitu yang bisa diperbaiki kapan saja atau bisa digunakan kapan saja gitu. Jadi posisi perempuan ini tidak lain adalah barang atau sebuah benda gitu. Kemudian alienasi juga perempuan dalam hal ini mengalami keterasingan terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi perempuan juga tidak bisa bebas mengeksplor diri karena ada beberapa standar ataupun hal-hal lain yang mengikat sehingga mereka harus mengikuti standar-standar tersebut gitu. Nah, uniknya dalam hal ini terkadang karena perempuan itu terlalu terobsesi dengan nilai-nilai feminis gitu. Jadi misalnya dalam pembahasan ini perempuan itu harus memenuhi standar ideal vagina atau alat reproduksi yang ideal gitu. Jadi perempuan itu justru menganggap bahwa nilai-nilai feminis itu adalah sebagai kontrak dari seorang perempuan gitu. Misalnya perempuan itu harus lemah lembut gitu, perempuan harus cantik, perempuan harus langsing dan lain sebagainya. Jadi adanya standar-standar tersebut membuat perempuan memiliki pemikiran bahwa oh iya sebagai perempuan saya memang memiliki kewajiban seperti ini gitu. Dalam hal ini khususnya dalam praktik peremajaan vagina juga perempuan menganggap bahwa dengan melakukan hal itu dia bisa memberikan kepuasan seksual terhadap pasangannya gitu. Jadi itu dianggap sebagai kewajiban mereka sebagai perempuan gitu, bahwa laki-laki lah yang harus diberikan keistimewaan gitu, laki-laki lah yang harus ditempatkan posisinya lebih dari dia gitu. Sampai-sampai mereka itu rela untuk melakukan praktik peremajaan vagina tersebut gitu. Nah, berikutnya kita bisa lihat ada beberapa saluran yang bisa mempengaruhi kenapa kuatnya patriarki ini terhadap praktik peremajaan vagina. Salah satunya adalah yang pertama itu melalui media massa. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bisa kita lihat bahwasannya media massa itu merupakan satu hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sekarang. Bahkan tanpa media massa pun mungkin kita tidak bisa melangsungkan kehidupan gitu. Jadi memang media massa itu memiliki peran yang penting gitu. Nah, media massa itu juga berperan untuk menyebarkan informasi-informasi terkait dengan peremajaan vagina. Misalnya bagaimana manfaat yang akan dirasakan ketika perempuan itu melakukan peremajaan vagina, dampaknya nanti seperti apa,
kemudian banyak informasi lain yang disajikan melalui media, baik itu dalam bentuk iklan atau yang lainnya, sehingga hal ini mampu menjadi daya tarik bagi para perempuan untuk mereka itu bisa melakukan praktik peremajaan vagina ini sesuai dengan standar atau informasi-informasi yang sudah ditayangkan atau disajikan melalui media massa tersebut. Nah, yang kedua adalah melalui stereotip atau wacana-wacana yang ada di masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak sekali stereotip yang ada di masyarakat itu yang mengatakan bahwa perempuan itu memang memiliki kewajiban untuk memberikan keistimewaan kepada laki-laki gitu. Salah satunya misalnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa perempuan itu memiliki kewajiban untuk menjaga suaminya supaya betah di rumah. Nah, kata dalam suami betah di rumah ini bisa kita lihat bahwasannya bagaimanapun perempuan itu harus bisa berusaha semaksimal mungkin supaya suaminya itu tidak lirik sana sini gitu, supaya tidak mencari kepuasan di luar lah gitu. Jadi mau tidak mau perempuan harus bisa menjaga hal tersebut sehingga suaminya tetap bisa di rumah gitu, tetap bisa menikmati apa yang ada di rumah gitu. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh perempuan untuk bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga gitu, khususnya dalam aktivitas seksual, sehingga ketika suaminya sudah nyaman, sudah mendapatkan kepuasan, pasti mereka itu akan harmonis dalam hal rumah tangga mereka gitu. Nah, kemudian ketika kita lihat bahwa perempuan itu harus memiliki usaha yang kuat lah gitu dalam hal untuk memenuhi kebutuhan suaminya gitu atau pasangannya, sehingga perempuan itu berusaha untuk mendapatkan vagina yang ideal gitu untuk bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, stereotip dan asumsi inilah yang sering dipelihara dalam masyarakat, kemudian disosialisasikan secara tidak langsung, baik itu misalnya melalui lembaga keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga lainnya, dan hal tersebut kemudian dinormalisasi gitu, sehingga perempuan itu akan terbiasa gitu bahwa dia memiliki kewajiban untuk memuaskan suaminya dalam aktivitas seksual gitu, sehingga dia akan rela melakukan apapun untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Nah, kemudian terkait dengan motif dari kuesioner yang sudah kami bagikan itu, kami mendapatkan respon bahwa sebagian dari perempuan itu sangat ingin untuk melakukan peremajaan vagina ini, dan salah satu alasannya itu adalah karena mereka ingin ketika berumah tangga itu ingin mendapatkan suaminya itu supaya bisa mendapatkan hak-hak mereka itu dalam aktivitas seksual. Kemudian juga mereka berpikir ketika mereka itu menjadi ibu, ketika dia melakukan proses persalinan, tentunya alat reproduksinya itu mengalami perubahan gitu. Nah, melalui hal itu dia juga pengen mengembalikan kembali gimana sih vagina yang ideal gitu. Nah, berikutnya kesimpulan yang bisa kami ambil bahwasanya praktik peremajaan vagina tersebut dilakukan oleh kaum perempuan untuk mengencangkan vagina mereka dan dilakukan sebagai bentuk untuk memenuhi standar ideal dalam mencapai kepuasan seksual terhadap pasangannya. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mega, Mas Wisnu. Ini presentasi yang terakhir. Sangat menarik dan kita tahu sekali. Saya tadi mendengarnya sampai linu-linu ada peremajaan vagina, padahal itu tempat-tempat yang sangat sensitif ya untuk perempuan. Dari keempat presentasi ini saya sekarang akan memberikan ruang dan waktu kepada para peserta, teman-teman sekalian, Ibu dan Bapak, untuk memberikan pertanyaan. Tolong to the point. Pertanyaannya jangan panjang lebar dan ditujukan kepada siapa. Kita masih punya waktu hanya sekarang 7 menit nih. Silakan. Saya buka kasih dulu. Ekstra sampai 12.50 nggak apa-apa deh. Oh oke, ditambah. Terima kasih Mas Farid. Mas Farid baik sekali. Saya buka kalau begitu untuk 3. Ini sudah ada yang menunjuk tangan. Pak Dedi Kristanto, Mbak Valentina Utari, dan Mbak Evi Putrianti. Silakan, pertama Pak Dedi, pertanyaannya to the point dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Terima kasih Mbak Justina. Pertanyaan saya sebenarnya kepada semua, tetapi karena menarik tema dan kasus yang diungkap, tapi pertanyaan saya begini. To the point saja, apakah masih ada kaitannya dengan
situasi, karena masalah dan subjek yang diangkat itu adalah tadi di Padang, vagina rejuvenation mungkin banyak terjadi di kota-kota besar, terus Mbak Wiji tadi di Jogja. Pertanyaan saya, apakah proses penindasan atau apa membuat perempuan itu dalam kategori nomor 2 itu apakah masih ada pengaruh kuat dari faktor agama? Itu saja. Jadi ritual agama, norma-norma agama, doktrin agama, dan itu lalu melegitimasikan bahwa perempuan ideal, perempuan harus mengalah, perempuan harus bahkan dalam kondisi yang terstigmas menjadi korban seperti yang di presenter kedua itu tadi, diselingkuhi saja masih tetap kalah. Apakah memang legitimasi agama masih cukup kuat? Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Maaf, dari mana Pak? Identitas sedikit. Saya Dedi dari sebenarnya tinggal di Hong Kong, tapi sedang libur di Jogja, dan saya biasanya mendampingi para pekerja migran. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Silakan Mbak Valentina Utari. Tadi Pak Dedi menanyakannya kaitan dengan agama, boleh nanti dijawab oleh 3 presenter atau nanti salah satu kalau sudah cukup. Silakan Mbak Valentina, pertanyaan to the point kepada siapa? Mbak Valentina siapa ya? Pertanyaannya untuk, saya Utari, panggilannya Mbak Justina. Saat ini sedang studi di Perth, ya. Lupa saya. Tadi yang, mohon maaf. Maaf. Pengen bertanya ke semuanya sebetulnya, tapi kayaknya saya tujukan aja untuk Kak Mega dan Kak Wisnu. Terima kasih karena penelitiannya sangat menarik sekali. Saya ingin tahu lebih jauh sebetulnya, apakah tentang vagina rejuvenation ini, saya nggak paham sebetulnya apa yang harus di-rejuvenate sebetulnya untuk vagina. Apakah sejauh mana kawan-kawan muda berpandangan tentang vagina rejuvenation, karena kan kawan-kawan ini tadi kan pembahasannya condong lebih ke bagaimana untuk memikat suami supaya tidak lari, supaya tidak selingkuh. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan yang masih muda, pandangan mereka tentang vagina rejuvenation? Sepenting apakah untuk melakukan itu? Itu aja. Terima kasih. Maksudnya masih muda yang belum menikah atau yang masih muda belum menikah? Muda? Iya, Oke. betul, masih muda belum menikah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Utari. Lalu Mbak Evi Putrianti. Dari mana Mbak Evi? Lalu pertanyaan to the point ditujukan ke siapa? Ya, baik, terima kasih Bu Justina. Saya Evi Putrianti dari Yogyakarta, kebetulan dari Universitas Negeri Yogyakarta juga, sama Kak Winnie ya. Halo Kak Winnie, tetangga, jadi saya ingin bertanya begitu ke Kak Winnie. Kebetulan saya juga seorang guru seni dan praktisi di bidang seni, khususnya teater, jadi saya rasa kita punya kedekatan yang sama begitu ya, melihat media kreatif, begitu tadi Kak Winnie menjelaskan mengenai perselingkuhan, poin-poin menarik untuk menampilkan musik gitu ya. Nah, saya ingin bertanya begitu, bagaimana pandangan teman-teman atau praktisi musik umumnya yang harus dituntut kreatif, menyediakan kebutuhan pasar, menarik kebutuhan pasar untuk mungkin menaikkan karya-karyanya. Nah, itu bagaimana batasannya untuk karya tersebut tetap berimbang, terutama juga karena kita melihat karya-karya musik itu memang banyak ya faktornya, lebih condong menjadikan objektifikasi perempuan itu sebagai kaum nomor 2 begitu. Bagaimana pandangan Kak Winnie yang tadi menyebutkan adalah seorang praktisi musik begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Evi. Silakan saya mulai dengan mungkin Mbak Wiji ya untuk menjawab pertanyaan Pak Dedi tadi yang kaitannya dengan apakah ini ada kaitan dengan agama, nilai-nilai agama ya. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Justin. Terima kasih Kang Dedi. Pertanyaan yang tampaknya tidak gampang dijawab, tetapi sepengetahuan saya dari menyaksikan perjuangan kawan-kawan dan juga mendengar cerita teman-teman yang mendampingi korban maupun penyintas, diakui atau tidak, suka atau tidak, tafsir atas
dogma dan ajaran agama itu masih menjadi legitimasi pembenaran atas kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Saya seorang perempuan yang dibesarkan di lingkungan Katolik, dan dengan segala tafsir atas dogma yang ada di Katolik, penindasan atas perempuan itu masih entah dianggap ringan atau kemudian dianggap tidak penting untuk ditangani. Di banyak lingkungan masih terjadi seperti itu. Dan Rektor sendiri sebenarnya tahun lalu sudah membongkar itu juga, kalau nanti kakak-kakak, Mbak Mas, Ibu, Bapak semuanya berkenan untuk menengok lagi, sekurangnya ada 3 seri terkait itu. Bagaimana ajaran agama ternyata tafsirnya, mungkin ajaran agamanya tidak bermasalah, tapi tafsirnya itu menjadi sesuatu yang bukannya memperringan, bukannya memudahkan, tapi justru memperberat dan memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan. Dan mohon izin menambahkan, tadi di kolom percakapan juga ada pertanyaan dari Bu Atas, kalau saya tidak salah ingat, yang bertanya tentang sunatan atau tetesan kepada perempuan. Yang ada di daratan gitu, Bu Atas, proses yang selama ini terjadi, sunatnya hanya untuk anak laki-laki saja yang dilakukan. Untuk anak perempuan, yang dilakukan adalah doa saja, tapi tidak kemudian ada tindakan medis atau tindakan apapun terhadap si anak perempuan. Semoga menjawab pertanyaan itu. Itu Bu Justin, Mbak Justin, dan teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ke atas tadi sebetulnya berkaitan dengan apakah ini sunat, kenduri ini ada hubungannya dengan sunat ya, pesta untuk sunat, merayakan setelah sunat begitu ya. Oh iya. Dan kebanyakan laki-laki yang dikendureni ya, gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiji. Yang lain mau menambahkan terkait soal interpretasi agama dari Pak Dedi? Kalau tidak, saya akan minta Mbak Justin 5 menit lagi. Oh ya, 5 menit lagi. Jadi saya lanjut saja ke pertanyaan untuk timnya Permajaan Vagina. Silakan, siapa yang akan menjawab bagaimana ini pandangan orang muda terhadap permajaan vagina ini? Mbak Mega atau Mas? Siapa yang akan menjawab? Ya, baik, saya Bu yang akan menjawab. Ya, Mas Wisnu, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Valentina Utari yang telah memberikan pertanyaannya kepada kami. Untuk pandangan kaum muda terkait dengan praktik peremajaan vagina atau vagina rejuvenation sendiri sebenarnya sudah kami adakan, sudah kami berikan kuesioner kepada anak-anak muda terutama di Universitas Indonesia, terutama kaum perempuan yang berkaitan dengan isu ini juga sebetulnya. Dan banyak dari kuesioner kami itu mengatakan bahwa sekitar 80% responden kami itu ingin sekali melakukan praktik peremajaan vagina, dan hal ini mungkin didasari oleh bagaimana sebenarnya mereka memandang bahwa praktik peremajaan vagina ini adalah medium bagi mereka untuk mendapatkan vagina yang mungkin terlihat terawat dan tetap menarik gitu. Mungkin kalau untuk selengkapnya, kalau misalkan kami diizinkan untuk menampilkan kuesionernya, kami akan tampilkan. Dikirim saja, Mas. Boleh dikirim saja karena waktunya sangat terbatas. Minta maaf. Kiranya jawaban ini sudah tertangkap. Ternyata anak-anak muda juga punya pandangan yang sama ya soal peremajaan vagina ini. Jadi kalau Mas Wisnu dan tim berkenan, boleh kami mendapatkan hasil dari penelitiannya, diposting atau diberikan kepada host Mas Farid dan Mbak Ira untuk konferensi ini, supaya kita punya yang lengkap begitu ya infonya. Terima kasih ya Mas Wisnu, Mbak Mega, Mbak Winnie. Bagaimana batasannya untuk tetap menyeimbangkan nih bisnis musik dan dunia hiburan? Silakan Mbak. Ya, terima kasih Bu Justina. Mungkin sebelum saya menjawab, saya nyanyi sedikit lagu tahun 2000-an ya.
jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Ya dulu kayaknya lucu ya gitu lagunya ya, tapi itu juga merendahkan Iya. perempuan gitu ya, kok mau-maunya jadi yang kedua gitu dan merebut orang lain gitu. Itu guyonan tahun 2000-an kalau saya melihatnya gitu. Nah, sebenarnya ini juga karena para praktisi seni khususnya begitu juga belum bersih dan juga mengimani sebenarnya feminis itu apa, dan feminis itu tidak untuk eksklusif untuk orang-orang akademisi, tapi semua hal itu ini feminis itu bukan untuk merendahkan laki-laki dan menjunjung tinggi perempuan, tapi ini tentang humanitas, ini tentang ketidakadilan begitu ya. Dan apa yang terjadi itu memang tidak hanya terjadi pada laki-laki, praktisi perempuan pemusik itu juga kadang-kala memposisikan perempuan dalam kondisi yang tidak terhormat seperti itu. Mohon maaf. Misalnya Lalu bagaimana Mbak menyeimbangkannya? Ya, Bagaimana? menyeimbangkannya mau nggak mau memang harus muncul para para praktisi yang juga terintelektualitas yang baik, dalam artian sekarang ini mulai banyak musisi-musisi Bu yang juga memiliki background pendidikan yang baik, seperti misalnya Sherina Munaf, terus juga ada Maudy Ayunda begitu ya, dan mereka itu campaign tidak hanya tentang musik tapi mereka juga menyebarkan isu-isu yang positif gitu. Dan ini juga terjadi di luar negeri untuk teman-teman musisi perempuan yang lagu-lagunya itu seksis dan juga misoginis, itu biasanya ada yang di take down dan memang mereka akan harus conference karena sebegitu tingginya para penikmat apresiatornya jauh lebih cerdas gitu untuk menimang sebenarnya lagu ini berbobot atau tidak berbobot. Nah, itu yang kita juga saya ingin bangun di Indonesia gitu. Apresiator dan juga para pembuat musik, pencipta musik, produser musik juga mengalami peningkatan intelektualitas untuk mencerna dan mengolah lagu. Seperti itu Bu Justina. Ya, terima kasih Mbak Winnie. Kawan-kawan, keempat presenter, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan para peserta yang audiens yang sekarang hadir di ruang Zoom ini, terima kasih, minta maaf karena waktunya sangat mepet, saya tidak bisa banyak memberikan waktu lagi untuk tanya jawab dan diskusi. Kita tahu dari keempat materi yang dipresentasikan sangat menarik semua, menunjukkan kondisi dan situasi sosial budaya di masyarakat kita khususnya dan perkembangannya sekarang. Namun kita tahu itu kelihatannya isu gender dan ketimpangan relasi ini masih belum berubah. Kita tahu juga dampaknya pada laki-laki dan perempuan, tetapi kebanyakan kerugian masih diderita oleh salah satu pihak, yaitu perempuan. Jadi kita juga melihat tadi belum bisa inklusif juga untuk merekonstruksi ketimpangan-ketimpangan relasi yang ada. Jadi PR masih banyak, perjalanan masih panjang. Mari kita bersama-sama, seperti Mbak Winnie tadi sudah serukan, kita bisa bersama-sama melakukan pendidikan masyarakat yang ke arah rekonstruksi lebih adil bagi gender, kedua bagi siapa saja, berbasis HAM, dan juga kita harus mengingat sekarang inklusif. Kawan-kawan, para peserta, terima kasih. Selamat siang, selamat malam. Salam Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Mas Farid, saya kembalikan, minta maaf. Banyak waktu yang ngelocok. Ya, terima kasih Mbak Justin. Terima kasih kepada semua panelis dan juga kepada audiens yang telah membuat panel ini sangat engaging dan juga inspiring ya, menginspirasi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon maaf karena waktunya sudah sangat mepet, kita akan pindah ke panel selanjutnya. Kalau mau gabung dengan saya di panel tentang media. Terima kasih sekali lagi, sukses semuanya. Bang Farid nggak foto bareng kah? Nanti nggak ada Boleh foto dulu deh ya. Oke, foto dengan cepat. Semuanya buka videonya. Silahkan. Sudah semua? Satu. Ada yang belum sih. Ya, Mas Wisnu, Mas Separo. 1, 2, 3. Oke, satu layar lagi. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di panel selanjutnya. Ya. Sukses ya, Mas. Ya, makasih.